Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari Natal seharusnya menjadi hari yang penuh kehangatan, tawa, dan penuh cinta. Tapi bagi keluarga Yas dan Tanah, tanggal 25 Desember 2011 berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang mengetahuinya. Ini adalah kisah tentang pria bernama Aziz, Yas, dan Panah. Seorang ayah yang kehilangan kendali atas hidupnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya, Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Aziz, Yas, dan Panah lahir di Iran pada tanggal 29 Mei 1955. Di tanah kelahirannya itulah ia bertemu dengan cinta dalam hidupnya, yaitu Nasrin, wanita lembut dan cerdas yang lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1956. Bersamanya, mereka bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik di negeri seberang lautan. Mereka meninggalkan Iran lalu membawa serta harapan dan keberanian, dan akhirnya mereka pun menetap di Texas, Amerika Serikat. Di sana, mereka membangun keluarga kecil yang bahagia. Mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Nona, si sulung, yang cerdas dan ambisius, serta Ali, putra mereka yang masih remaja. Pada saat itu, Aziz bekerja di bidang real estate, sementara Nasrin menjadi ibu rumah tangga. Di mata luar, keluarga ini terlihat normal, bahkan sangat bahagia. Tetangga melihat Aziz sebagai sosok ayah yang serius namun penyayang, dan Nasrin dilihatnya sebagai ibu yang penuh perhatian. Namun kehidupan tak selamanya berjalan mulus. Pada tahun 1996, awan gelap mulai menggantung di atas keluarga Yas dan Panah. Aziz ketahuan melakukan kecurangan dalam laporan pajak dan harus menghadapi tuntutan hukum. Ia dijatuhi hukuman percobaan selama 3 tahun dan denda sebanyak 1.000 US dollar. Dan dia juga harus mengembalikan lebih dari 30.000 US dollar. Hal itu menjadi pukulan besar, bukan hanya bagi keuangan mereka, tapi juga bagi ego dari Aziz. 3 tahun kemudian, pada tahun 1999, keuangan keluarga semakin memburuk. Pasangan ini terpaksa mengajukan kebangkrutan. Walau kasusnya sudah selesai dalam beberapa bulan, tapi tekanan finansial tak kunjung berhenti. Titik nadir datang pada tahun 2007. Ketika Aziz berhenti bekerja, saat itulah peran dalam rumah tangga berbalik. Nasrin yang dulunya dilarang bekerja oleh suaminya, akhirnya turun tangan. Ia bekerja di 2 tempat berbeda sebagai seorang terapis kecantikan. Sekarang dia menjadi tulang punggung keluarganya. Namun bukannya mendukung hal itu, Aziz justru merasa tidak terima. Dia terhina, rasa harga diri dan maskulinitasnya terguncang. Ia merasa tidak lagi menjadi kepala keluarga. Tahun demi tahun pun berlalu. Ketegangan dalam rumah tangga makin memuncak. Pada tahun 2010, Nasrin sekali lagi mengajukan kebangkrutan. Hal itu ia lakukan untuk menghindari penyitaan rumah. Dan pada April 2011, ia akhirnya mengambil keputusan besar, yaitu meninggalkan Aziz sendirian. Ia pindah ke sebuah apartemen di Grapevine yang berjarak hanya 2 mil dari rumah lama mereka. Dia membawa serta anak-anaknya juga. Meskipun berpisah, kehidupan tetap berjalan. Nasrin tetap bekerja keras. Nona pun lulus SMA dan mulai kuliah. Dan dia bermimpi menjadi pengacara dan pindah ke California. Sayangnya, bagi Aziz, semuanya terlihat seperti sebuah penghinaan. Keluarganya kini hidup mandiri tanpa dirinya. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Rasa ditolak dan ditinggalkan merayap di hatinya, dan berubah menjadi amarah yang sangat dalam. Singkat cerita, tanggal 25 Desember 2011, hari Natal, di apartemen Nasrin yang hangat, suasana ceria sangatlah terasa. Di sana ada pohon Natal, lampu-lampu berkelap-kelip dan hadiah-hadiah berwarna-warni.
sudah terpajang di ruang tamunya. Nasrin mengundang adiknya yaitu Zohra beserta suaminya yang bernama Hussein serta anak mereka yaitu Sarah untuk merayakan Natal bersama. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Aziz tahu mereka akan berkumpul. Pada saat itu ia mengenakan kostum Sinterklas. Mungkin untuk mengaburkan niatnya atau mungkin karena dalam pikiran yang kacau, ia ingin membuat pernyataan akhir yang ironis dan mengerikan. Aziz datang memarkir mobil SUV-nya di dekat apartemen dan membawa dua senjata api, yaitu pistol kaliber 9 mm dan pistol kaliber 40. Saat Aziz mengutuk pintu dan menyamar sebagai Santa Claus, Nasrin yang kaget dengan kedatangannya mungkin demi menjaga suasana damai membiarkannya masuk. Beberapa menit kemudian, jam menunjukkan pukul 11.34 malam. Seseorang dari dalam apartemennya menelpon 911. Suaranya sangat lemah. Operator hanya bisa menangkap bisikan samar yaitu, "Tolong aku, tolong aku." Panggilan itu terputus. Polisi pun segera melacak lokasi dan tiba dalam waktu 3 menit. Tapi sayangnya pada saat polisi tiba di rumah Nasrin, semuanya sudah terlambat. Saat polisi menobrak masuk, mereka dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan. 7 jasad ditemukan di ruang tamu yang masih dipenuhi kado Natal dan dekorasi meriah. Semua korban tewas akibat luka tembak. Nasrin, Hussein, Zohra, Nona, Ali, Sarah, dan Aziz sendiri. Semuanya didor dari jarak dekat. Hussein memiliki luka tembak terbanyak seolah mencoba melawan. Aziz ditemukan dengan luka tembak di kepala alias bundir. Di tangan Hussein ditemukan pistol 9 mm, namun tanpa sidik jari, sementara senjata lain ada di tangan Aziz, seolah ada upaya untuk menutupi jejak atau menyebak mereka. Singkat cerita lagi, pada tanggal 26 Desember, hasil penyelidikan polisi pun keluar guys. Mereka menelusuri kepemilikan senjata tersebut. Mereka menguji balistik dan menganalisis residu tembakan di tangan para korban. Hasilnya jelas, Aziz adalah pelaku tunggal pembantaian itu. Pistol 9 mm telah didaftarkan atas namanya sejak tahun 1996. Residu bubuk mesiu ditemukan di seluruh tangannya, sedangkan pada tangan Hussein dan korban lain hampir tidak ada. Pistol di tangan Hussein tak memiliki sidik jari dan menunjukkan bahwa senjata itu telah dibersihkan dengan sengaja dan diletakkan. Selain itu, rekaman panggilan 911 yang disempurnakan mengungkapkan suara berat seorang pria sedang berbisik, "Aku mendor seseorang." Lalu terdengar suara napas berat dan kemudian senyap. Motif Aziz perlahan mulai terungkap. Rasa cemburu, amarah, dan keputusasaan bercampur jadi satu. Ia tak bisa menerima bahwa Nasrin telah meninggalkannya. Ia juga tak bisa menerima bahwa anak-anaknya bisa move on tanpa dirinya. Bahkan, ia merasa dikhianati oleh Hussein, saudara ipar yang dulu dia anggap sebagai teman. Ada rumor bahwa Hussein telah mengaku pernah berselingkuh dengan Nasrin. Teman-teman Nona mengungkapkan bahwa ayahnya sangat mengontrol. Ia selalu melarang Nona untuk berpacaran dengan pria di luar ras dan agama mereka. Ia selalu memeriksa ponselnya Nona, bahkan dia memaku jendela kamar agar anak perempuannya tidak bisa kabur di malam hari. Dalam pikirannya, semua orang adalah musuhnya. Ia ditinggalkan, direndahkan, dan dipermalukan. Dan di hari Natal itu, hari keluarga berkumpul, ia memilih untuk menghancurkan semuanya. Pada malam tanggal 28 Desember 2011, masyarakat Grapevine berkumpul untuk menyalakan lilin, menangis, dan berdoa bersama. Mereka mencoba memahami bagaimana seorang ayah, seorang suami, seorang paman bisa melakukan kejahatan sekejam itu. Tapi mungkin beberapa pertanyaan memang tidak pernah menemukan jawaban. Inilah kisah nyata di balik tragedi Natal berdarah keluarga Yas dan Panah. Di balik kostum Sinterklasnya
ternyata tersembunyi kemarahan, rasa dendam, dan keputusasaan yang tidak terbendung. Karena terkadang monster tidak datang dari tempat yang gelap, melainkan mereka datang membawa hadiah. Ya, jadi itulah guys kasus Sinterklas yang menghabisi satu keluarganya di hari Natal. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.